Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Allah masih mudahkan langkah kita menuju Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, dan Allah bimbing kita semuanya untuk istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Imam Masjid Al-Falah, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Masjid Al-Falah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, dan juga perangkat desa, lurah dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah tambahkan kenikmatan sehat, Allah tambahkan kenikmatan waktu yang penuh dengan keberkahan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih luar biasa ya. Salat Masjid Al-Falah ini mudah-mudahan sampai akhir nanti bahkan nambah ya, tidak surut insyaallah. Karena ini sebenarnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan alhamdulillah di muqaddimah, dan sering kita dengar orang melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi prakteknya agak berat. Tapi sekarang ini alhamdulillah malam ini kita lihat orang tua kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan tergolong orang-orang yang bersyukur. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mau waktunya diberkahi oleh Allah, maka caranya waktunya digunakan di jalan Allah. Kalau mau rizkinya diberkahi oleh Allah, maka rizkinya digunakan di jalan Allah. Kalau mau kesempatannya diberkahi oleh Allah, maka kesempatan yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah kita gunakan di jalan Allah. Maka semuanya akan diberkahi oleh Allah, akan ditambahkan nikmatnya. Karena ini semua adalah fasilitas dari Allah. Allah berikan kesehatan, maka sehat kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain ini juga sebagai bentuk syukur
kita kepada Allah, ada motivasi untuk kita semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa supaya kita lebih giat dan semangat sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang, insyaallah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu mau diampuni dosanya? Mau? Caranya inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dari fajar hingga terbenam matahari, maka akan diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena malaikat sepanjang perjalanan puasanya akan dimintakan ampun oleh malaikat. Luar biasa. Kalau kita yang meminta kepada Allah belum tentu diterima. Karena apa? Mungkin saja kita bertaubat atau mohon kepada Allah dengan cara tidak sungguh-sungguh, dengan mungkin main-main, ya Allah, tapi sambil ketawa, maka itu belum tentu diterima taubatnya oleh Allah. Akan tetapi dengan kita menjalankan ibadah puasa, maka malaikat itu akan memohonkan kita semuanya kepada Allah untuk diampunkan dosanya. Luar biasa. Ini menjadi penyemangat untuk kita supaya kita semua, baik yang pekerja berat ataupun pekerja ringan, di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi kita lebih giat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan jadikan alasan kita kerja berat sehingga kita tidak melaksanakan puasa. Memang boleh tidak berpuasa bagi pekerja berat, tapi syaratnya harus dijalani terlebih dahulu. Maka di saat dia tidak sanggup atau di saat dia menjalankan puasa lanjut, akan tetapi dirinya akan menjadi tidak baik, maka itu boleh tidak menjalankan puasa. Ada beberapa syarat untuk boleh meninggalkan puasa. Salah satunya adalah harus dijalani. Ikhtiar dulu, jangan sudah dari sahur sudah diniatkan untuk tidak berpuasa. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami sampaikan adalah di dalam kita menjalani atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang namanya ujian dan juga godaan untuk kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sumber daripada ujian untuk kita menjalani ketaatan kepada Allah ini, sumbernya adalah ada dua. Yang pertama, sumbernya adalah dari syaitan. Tapi syaitan ini adalah sangat lemah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa kok setan-setan ini dibelenggu? Tetapi ternyata banyak orang yang di luar sana tidak melaksanakan puasa. Bahkan kita lihat di warung-warung tuh hanya tutup setengah, nampak tapi lagi makan nongkrong. Ya. Yang kedua adalah sumbernya dari hawa nafsu. Ini yang kedua, ini yang paling berat godaannya. Kalau setan sangat lemah. Makanya kalau kita lihat dari Asqalani dan yang mengutip
perkataan At-Tabari, beliau mengatakan adalah setan yang berkeliaran saat ini adalah setan-setan yang kecil. Jadi yang dibelenggu itu adalah setan yang bisa dikatakan adalah rajanya setan. Makanya di dalam hadis itu dikatakan maradatus syayatin. Jadi yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang raja-rajanya, yang besar-besarnya. Kalau yang kecil-kecilnya masih berkeliaran. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan ini masih juga kita tidak berpuasa, masih juga kita tidak mampu, masih juga kita dihasut oleh setan. Berarti itu artinya kita masih kalah dengan setan-setan kerucunnya. Maka dari itu jangan mau kita kalah, kita lawan. Akan tetapi ada permasalahan lagi. Mungkin hawa nafsunya ini sudah terbiasa dididik dari sebelum bulan suci Ramadan. Maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama memperbaiki diri, kita jalani puasa Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita dapatkan, bahkan banyak pahala yang berlipat-lipat yang akan kita dapatkan. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu catatan untuk kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita puasa seperti yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad, kita hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Jangan sampai seperti ini. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kata baginda Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang menjalankan puasa, melakukan puasa, akan tetapi yang didapatkan adalah haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena pandangan matanya tidak dijaga, ucapannya, mulutnya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, kakinya tidak dijaga. Makanya tidak dikatakan, yaitu ada 3 tingkatan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Siapa itu orang-orang awam? Orang awam ialah orang yang hanya bisa menahan haus dan lapar. Maka kita semuanya ingin meningkat kualitas kita menjadi orang yang khusus. Yang kedua, orang khusus. Siapa itu orang khusus? Orang yang bisa menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat. Ada lagi tingkatan yang terakhir adalah orang-orang terkhusus. Siapa itu orang yang terkhusus? Orang yang bisa menahan lapar dan haus dan menjaga anggota badannya, dan juga bisa menjaga hatinya untuk tidak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kita contohkan saja dalam keseharian kita dalam bekerja, berapa banyak kita mengingat Allah, berapa banyak kita berzikir. Dalam sehari pernahkah kita berzikir 200 kali? Dalam bekerja pernahkah kita lantunkan zikir? Mungkin saja kita berzikir mengingat Allah di saat kita menunaikan kewajiban kita yang hanya 5 waktu. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita ditingkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang terkhusus, sehingga kita bisa jaga hati kita untuk tidak benci dengan orang lain, tidak dendam dengan orang lain, tidak berpenyakit hatinya, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya
Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu pada ayat-ayatnya adalah harapan Allah supaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya di sini yang hadir, mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan